Oke, jalan Ibu. Iya. Selamat siang Pak Kres, apa kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu, puji Tuhan, baik. Hanya saja saya ada sedikit problem nih Ibu. Iya. Ada yang bisa saya bantu Pak Kres? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar ya Bu? Tentu boleh Pak. Kebetulan saya ada waktu kosong nih. Kira-kira apa yang Pak harapkan dari percakapan kita nantinya? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Ibu. Mungkin saya ceritakan sama Ibu Marni, saya bisa mendapatkan gambaran apa yang perlu saya lakukan. Ya, memangnya ada masalah apa Pak Kres? Jadi begini Bu, setiap kali jam matematika ada satu orang siswa tidak begitu bersemangat untuk belajar. Bahkan tugas pun jarang dikerjakan. Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapinya, Bu. Baik. Tadi Pak Kres bilang ada satu orang siswa kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Pak Kres sudah menelusuri penyebabnya dari masalah ini? Sudah Ibu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran matematika yang saya ajarkan, Ibu. Ya. Lalu, dari pengamatan Pak Kres, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran yang diajarkan? Iya Ibu, jadi setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada siswa tersebut, ternyata siswa tersebut tidak suka pelajaran matematika Ibu. Karena anak tersebut tidak tahu perkalian maupun pembagian, karena anak tersebut malas untuk menghafal perkalian dan tidak bersemangat mengikuti pelajaran matematika Ibu. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan terhadap anak tersebut, Ibu. Iya, baik. Nah, kira-kira seperti apa kondisi real yang Pak Kres harapkan dari siswa tersebut? Tentu saja Ibu, kondisi real yang saya harapkan dari murid tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan baik seperti siswa lainnya di kelas Ibu. Ya, kalau begitu, apakah ada yang bisa Pak Kres lakukan untuk bisa meningkatkan motivasi murid tersebut? Iya Ibu, jadi berdasarkan pengamatan yang saya lakukan terhadap siswa tersebut, ternyata saya kurang menerapkan metode atau media pembelajaran yang menarik dan kurang memperhatikan siswa saat mereka sedang menghafal perkalian dengan baik Ibu. Sehingga anak tersebut tidak bersemangat mengikuti pembelajaran yang diterapkan. Jadi Ibu, hal yang saya akan lakukan ke depannya adalah menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, membuat ice breaking, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar selama proses pembelajaran berlangsung, Ibu. Iya, baiklah Pak Kres. Apakah ada metode yang berhasil dilakukan di kelas saat proses pembelajaran? Ada, Ibu. Metode yang pernah saya lakukan di kelas yaitu melakukan ice breaking dan menggunakan metode Gasin. Jadi waktu saya mengajak siswa bermain dan bereksplorasi dengan alat peraga dan abstraknya diawali dengan sesuatu yang konkret sehingga anak-anak tersebut jauh lebih mudah mengerti dan mengaplikasikan konsep yang saya ajarkan dan semua siswa terlibat dalam pembelajaran yang saya terapkan, Ibu. Ya, luar biasa Pak Kres. Jika kita rating dari angka 1 sampai 10, menurut Pak Kres, seberapa tingkat keberhasilan metode itu menarik minat belajar murid? Kira-kira untuk saya rating dari 1 sampai 10 saya ada di rating 8 sampai 9, Ibu.
Oh iya, baiklah Pak Kres. Kemudian selanjutnya, apa rencana yang Pak Kres lakukan dan bagaimana langkah-langkah selanjutnya? Yang saya lakukan itu adalah saya segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, di antaranya metode Gasin, dan juga diselingi dengan video pembelajaran dan konten-konten yang berkaitan dengan materi pelajaran, dan yang selalu mengupdate segala informasi cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari diri saya sebagai seorang pendidik, Ibu. Iya, baik. Siapa yang biasanya membantu Pak Kres dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Ya, tentunya yang membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa saya mengomunikasikan kepada orang tua murid siswa, Ibu. Oh iya, baik. Kira-kira berapa lama Pak Kres waktu yang Pak butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama, Ibu. Hal yang akan saya terapkan secepatnya mungkin hanya saja pencapaian yang akan membutuhkan waktu yang lama. Karena tidak ada yang instan, ya Bu. Iya, betul sekali Pak Kres. Nah, kapan Pak Kres bisa melaksanakan rencana ini? Kayaknya secepatnya, ya Bu. Akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai yang diinginkan oleh murid maupun saya sebagai pendidik, Ibu. Iya, baik. Kemudian nih Pak Kres, komitmen seperti apa yang Pak lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Pada prinsipnya saya akan konsisten dan terus-menerus belajar dan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan teman sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat baik di sekolah maupun luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik, jadi bisa menerapkan di kelas dengan berbagai macam metode dan gaya belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga kehadiran saya di kelas dirindukan oleh para siswa, Ibu. Iya, baik Pak Kres, luar biasa. Apakah ada dukungan dari pihak lain yang Pak butuhkan? Yang pastinya di sekolah dukungan sarana prasarana dan moral sudah saya dapatkan. Di sekolah baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat, mungkin internal diri saya saja yaitu konsisten dalam menjalaninya, Ibu. Iya, baik Pak Kres. Semoga rencana ini berjalan dengan lancar ya Pak. Bagaimana perasaan Pak Kres setelah kita berbincang di hari ini? Saya merasa lega dan senang sekali rasanya, Ibu. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil pembicaraan kita ini, Ibu. Syukurlah kalau begitu Pak Kres. Apakah ada hal lain yang ingin Pak Kres ingin sampaikan kepada saya? Saya rasa cukup ya, Bu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami. Terima kasih banyak Bu Marni. Ya, ya saya senang sekali bisa mendengar cerita Bapak. Sama-sama Pak, semoga kita terus saling berbagi sehingga dari perbincangan kita di hari ini bisa bermanfaat untuk proses pembelajaran kita ke depan. Ya, sampai jumpa Pak Kres. Selamat siang. Selamat siang Ibu, terima kasih banyak atas waktunya.
Ibu, kita lanjut ke yang kedua. Siap. Saya jadi coach, sedangkan Ibu jadi Oke, coach. oke Pak Kris. Oke. Iya, mulai. Kita lanjut ya Ibu ya. Iya. Selamat siang Ibu Marni, apa kabarnya? Ya, selamat siang Pak Kris. Alhamdulillah dalam keadaan sehat selalu Pak Kris. Pada pertemuan kali ini kita berdiskusi tentang persiapan kinerja Ibu dan waktu pelaksanaannya Ibu. Iya, baik Pak Kris. Minggu ini juga saya siap Pak. Wah, luar biasa Ibu Marni. Oke, baiklah Ibu Marni. Kalau begitu kita mulai berdiskusi ya. Baik Pak. Ibu Marni, kali ini kita akan menetapkan area pengembangan diri Ibu yang menjadi fokus observasi saya. Apa yang saat ini Ibu Marni mau kembangkan? Iya, begini Pak. Saya merasa kurang sekali dalam memberikan perhatian dan dukungan kepada murid Pak. Saya cenderung lebih cuek Pak. Baik, Ibu Marni. Lalu perubahan perilaku apa yang hendak kita capai? Yang saya mau kembangkan yaitu perhatian dan kepedulian Pak. Saya sudah merenung kemarin dengan dengan perhatian dan kepedulian saya terhadap siswa tersebut. Baik, Ibu. Jadi indikator perhatian dan kepedulian ya, Ibu. Iya, Pak. Saya mau melakukan perhatian penuh dan menghargai usaha para murid. Iya, Ibu. Pada indikator ini, target perilaku apa yang hendak Ibu capai? Mungkin coba-coba Ibu pikirkan, adakah situasi tertentu bersama murid yang membuat Ibu memikirkan perilaku tersebut? Ya, begini Pak. Pernah saya menyuruh mengumpulkan tugas mereka di depan kelas. Saya biarkan mereka meletakkan tugas mereka di atas meja sebelah saya. Saya sendiri lagi sibuk memperbaiki komputer saya yang sedang mengalami gangguan pada kursornya yang tidak bisa bergerak. Lalu apa yang terjadi, Ibu Marni? Iya, ya Pak. Anak-anak yang lain bergantian meletakkan tugasnya, sedangkan satu murid yang sedang menunggu saya di depan meja saya. Sampai saya menoleh dan melihat dia. Saya bertanya kenapa. Murid tersebut menjawab, kami sudah mengumpulkan tugasnya, Bu. Sudah. Itu saja kan, Bu? Tidak ada. Apakah yang mau Ibu sampaikan kepada kami? Saya termenung sambil melampiaskan wajah tersenyum kepada siswa tersebut. Sambil bertanya dalam hati saya, apa ya? Dan kejadian ini terus muncul di benak saya, apa yang dinantikan dari siswa tersebut. Lalu Setelah saya berefleksi, sepertinya mereka butuh perhatian dan menghargai hasil karya mereka. Ketika mereka mengumpulkan hasil karya mereka, saya merasa cuek selama ini. Saya menyadari itu, Pak. terima kasih Ibu Marni sudah berbagi hasil refleksinya. Lalu apa yang membuat hal ini menjadi terpenting buat Ibu Marni? Ya Pak, hal ini sejalan dengan tujuan sekolah kita ya Pak, yaitu memahami anak didik secara utuh. Baik Ibu Marni, ini poin yang sangat baik. Apakah kita bersepakat area perubahan perilaku adalah yang ini Ibu? Iya. Ya baik, hal ini sejalan baik. Ya Pak, saya berusaha untuk menghargai dan usaha peserta didik. Sekarang apa rencana Ibu? Ya, saat ini ada
proyek kelompok sejarah. Kita sedang membahas tentang kerajaan kuno, Pak. Satu kelompok berhak memilih satu kerajaan untuk dieksplorasi dan dipresentasikan. Bentuk presentasinya disesuaikan dengan minat mereka melalui video, majalah dinding, dan juga portofolio. Menarik sekali, Ibu. Lalu apa usaha yang Ibu lakukan? Ya, minggu depan mereka akan mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dan menceritakan secara singkat kepada teman-teman. Pada waktu persiapan, saya berkunjung ke masing-masing kelompok dan menyampaikan dan perhatian penuh saya terhadap usaha mereka, Pak. Lalu apa yang membuat Ibu berpikir bahwa strategi ini tepat untuk tujuan kita? Ya, Pak, karena saya ingin mengetahui tentang apa yang mereka lakukan dan pastinya saya memberikan apresiasi kepada mereka yang lebih baik, Pak. Lalu apakah ada pertimbangan lain yang menjadikan strategi ini kurang tepat? Saya juga berpikir kalau hal ini dilakukan berarti menghabiskan waktu yang lebih banyak karena saya harus ke masing-masing kelompok. Sedangkan waktunya terbatas, Pak. Jadi Ibu sudah memikirkan alternatif dari strategi yang lain, Ibu? Ya, kalau mau singkat, waktu apresiasi diberikan secara umum dulu, Pak. Oke, Bu. Strategi yang bagaimana nih, Bu? Mungkin saya akan memberikan apresiasi kepada mereka di awal pembelajaran, Pak. Lalu bagaimana dengan strategi yang pertama tadi ya, Bu? Nanti saya sampaikan kepada mereka saat mereka presentasi saja ya, Pak. Saya meminta mereka menjelaskan proses kerja mereka. Lalu bolehkah Ibu bisa mengulangi rencana Ibu? Ya, baik, Pak. Jadi, saya memberikan apresiasi kepada mereka secara umum di awal pertemuan, Pak. Lalu pada proses presentasi, saya memberikan apresiasi pada proses kerja kelompok mereka. Itu menurut saya, Pak. Kira-kira bagaimana menurut Bapak? Terdengar sangat baik dan terencana, Ibu. Selanjutnya, apa yang menjadi tindakan Ibu Marni sehingga strategi tersebut bisa dapat menjadi perubahan yang bermakna? Ya, saya akan membuat rencana pembelajaran atau modul yang mengikuti sertakan strategi ini, Pak. Baik, Ibu. Apa rencana pembelajaran ini bisa saya dapatkan? Insya Allah besok, Pak. Kelas yang saya observasi, kelas mana ya, Bu? Kelas 10.1 atau kelas 10.2, Ibu? Yang mana-mana saja, Pak, karena jadwal beruntun, yaitu hari Kamis dan hari Jumat, Pak. Baik, Ibu Marni. Saya observasi kelas Ibu pada hari Jumat, kelas 10.2, pada minggu depan ya, Bu? Siap, Pak. Terima kasih ya, Pak. Jadi sebelum kita mengakhiri percakapan di hari ini, apa yang Ibu Marni dapatkan dari hasil percakapan ini? Iya, tentunya saya mendapat gambaran awal tentang proses pembelajaran yang nantinya saya lakukan di kelas berupa saya harus mempersiapkan rencana pembelajaran, media yang saya gunakan juga dan strategi harus tepat, sehingga nanti proses pembelajaran yang saya dilakukan di kelas bisa berjalan dengan lancar sehingga menarik minat siswa itu untuk proses pembelajaran saya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas waktunya. Nanti jumpa di minggu depan di kelas 10.2 ya, Bu? Iya, Pak. Oke, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu.